Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Nah, di video kali ini aku mau bikin kue khas Palembang. Ini kue bener-bener sultan banget ya. Kenapa aku bilang sultan? Karena bikinnya aja 8 jam. Jadi sesuai waktu yang dibikin, jadi namanya kue ini 8 jam. Orang Palembang pasti tahu dong ya kue ini. Untuk bahan-bahannya sendiri di sini saya gunakan telur. Oh iya, aku bikinnya langsung 2 loyang ya, karena kukusan aku itu sangat-sangat besar, jadi sekalian aja ngukusnya langsung 2 loyang. Satu loyang ukuran 20 dan satu loyang yang lagi 18. Jadi di sini saya gunakan telurnya sekitar 38. Banyak sekali ya. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting kuenya ini benar-benar enak. Terus cara bikinnya juga mudah ya. Tinggal aduk-aduk terus dikukus. Dikukusnya itu selama 8 jam. Untuk proses mengukusnya sendiri, kalau airnya misalnya habis gitu ya, usahakan jangan sampai habis. Jadi per 2 jam kita tambahin airnya gitu ya. Tambahin airnya sekitar 1000 ml. Itu kalau pakai kukusan aku ya, tapi kalau pakai kukusan kecil ya sesuaiin aja penambahan airnya. Nah, di sini telurnya udah masuk semua. Belum semua sih ya, ini baru sebagian aja. Terus kita masukin telurnya sampai berjumlah 38. Di sini saya gunakan telur ayam, ada beberapa yang menggunakan telur bebek ya. Jadi kalau pakai telur bebek itu dia hasilnya juga bagus sih, tapi kalau menurut nenek moyang atau menurut keluarga aku nih ya, kalau mau bikin 8 jam itu usahain pakai telur yang kecil. Kenapa telurnya kecil? Karena meminimkan rasa amis. Jadi kalau telurnya kecil itu amisnya itu agak sedikit berkurang gitu ya. Bahkan hampir tidak ada pada saat kita tambahkan kayak vanili atau rum pisang itu ya. Nah, di sini aku gunain telur yang nggak terlalu besar, telurnya kecil ya, tapi nggak kecil banget sih, sedang aja gitu ya. Kalau misalnya kita mau bikin maksuba itu boleh telur bebek ya, tapi kalau 8 jam sih aku rekomen telur ayam aja yang kecil-kecil gitu. Nah, ini masih kita proses mecahin telur. Lumayan lama ya mecahin telur satu persatu, tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nah, ini kemudian kita masukin bahan selanjutnya, gula. Aku pakai gulanya 1 kilo ditambah setengah kilo, jadi 1,5 kilo. Memang ini manis ya, karena rasa kuenya memang benar-benar manis gitu. Kemudian aku tambahkan SKM-nya 1 saset yang ukuran 560. Jadi ini telurnya telurnya tadi 38 dan gulanya 1,5 kilo. Lalu SKM-nya 1 saset masukin semua ya. Ini pasti banyak yang komen, kuenya manis banget. Ya emang kuenya bener-bener manis. Rasanya tuh enak, terus khasnya itu manis yang gimana ya, pokoknya enak deh. Siapa yang pernah nyobain kue 8 jam itu pasti bilangnya kuenya enak banget. Kemudian ini kita aduk rata sampai telurnya bercampur, sampai semua telurnya itu pecah ya, bukan pecah, dikocok pokoknya ya, kocok dengan sempurna. Terus si gulanya juga larut. Jangan gunakan ini ya, mixer, karena kalau kita gunain mixer si telur ini bakal ngembang. Nah, kalau dia ngembang nanti pada saat ngukusnya dia akan medok banget. Medok bahasa mana ya, jadi pada saat kita ngukus itu dia akan kuenya itu bener-bener yang kayak naik kayak gitu ya. Tapi kalau kita cuma ngocoknya pakai kocokan ini, pakai whisk ini, dia akan nggak medok ya, nggak naik. Aku pakai bahasa Palembang dong ya, pastinya medok itu. Ya udah, ini lanjut terus sampai gulanya bener-bener larut. Jadi kalau gulanya nggak larut nanti nggak enak ya. Ini kenapa telurnya ada yang berwarna oranye banget ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting telurnya ini telur segar, nggak busuk. Ini terus kita aduk sampai larut dan bercampur ya. Emang agak sedikit effort ya ngaduknya ini, karena gula 1,5 kilo itu dihaluskan bersama telur. Lumayan dong ya ngalusin gula segitu.
Ada beberapa sih yang bilang tinggal ini aja pakai gula halus gitu ya, kan mudah. Hasilnya beda say kalau pakai gula halus. Jadi pakai gulanya tuh yang memang benar-benar gula biasa, gula pasir biasa. Jangan pakai gula halus, karena kalau pakai gula halus dia akan menghasilkan kue 8 jam yang berbeda. Jadi ini mending kita pakai resep tradisional dari nenek moyang, tanpa dimodifikasi dan tanpa ditambahin ya. Jadi inilah resep aslinya. Mudah sekali sih sebenarnya, tinggal aduk-aduk gini ya, nggak sulit ya. Ngukusnya ini yang lama, ngukusnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, hitungan 8 jam, bener-bener 8 jam. Terus ditambahin setengah jam buat ngoven ya, tapi aku nggak pakai ngoven, aku langsung nanti begitu dia udah 8 jam aku matiin apinya. Ini wis aku sampai patah loh saking beratnya ya. Berat loh ngaduk ini, bukan nggak berat, bayangin aja telurnya aja hampir 2,5 kg ya. Terus apa sih namanya, gulanya 1,5 kg, terus ditambah susu ya, berat lah, adonannya sangat berat sekali. Tapi nggak apa-apa, wis patah nggak apa-apa, bisa ganti, bisa beli lagi ya. Jadi masalah, yang penting kita bisa bikin kue sultan. Nah ini loyangnya udah aku siapin, loyangnya udah aku balur dengan minyak kelapa ya, atau minyak sayur boleh, minyak bebas ya, atau margarin, tapi lebih enak pakai minyak sih yang nggak lengket. Terus aku alasin dengan kertas roti bawahnya, lalu kita tuang. Ini loyang yang 20 cm, satunya loyang 80 loyang 18 cm ya. Aku ngomongnya kebelipat nggak apa-apa ya. Nah ini kita masukin semuanya, terus sisanya dimasukin juga pas ya ini adonannya, karena emang takaran telurnya segitu untuk loyang segini. Nah kemudian ini kita tutup atasnya pakai plastik. Kenapa ditutup? Karena kalau dikukus itu kan airnya biasanya suka menetes. Nah jadi biar airnya nggak netes gitu, kita tutup lah pakai plastik. Lalu kita ikat pinggir-pinggirnya, kita ikat pakai tali rapia atau tali apa aja ya. Nah kemudian sisa plastik yang lebih di pinggir-pinggir ini ya, bisa kita gunting biar dia nggak terlalu panjang. Nah ini kan lumayan sisa plastiknya, kita gunting aja pinggir-pinggirnya. Nah kemudian yang satunya pun akan kita ikat sama seperti ini ya. Kita ambil satunya dan kita tutup pakai plastik, lalu kita ikat pakai tali ya. Oh iya, pada saat masukin tadi aku nggak pakai saring ya, nggak apa-apa, nggak disaring, jangan disaring malah ya, kata nenekku jangan disaring. Nah ini kita ikat. Kemudian jika udah diikat masih sama ya, jika pinggirnya ada apa sih namanya, ada lebihan gitu ya, bisa kita gunting biar dia nggak apa sih namanya, nggak terlalu panjang. Nah ini kukusannya udah mendidih ya, dalam keadaan mendidih kita masukkan adonan tadi. Nah ini masukin seperti ini. Ini kukusannya sangat besar sekali ya teman-teman. Jadi 8 jam itu langsung 2 loyang, kan lumayan. Harusnya sisi kanan sisi kiri masukin juga yang ukuran separuh itu ya. Nah ini setelah 8 jam kita buka, tuh kan kuenya udah hampir mateng, tinggal nambahin sedikit lagi, tinggal nambahin beberapa menit, lalu kita matiin apinya ya. Ini siap diangkat, lalu hasilnya seperti ini. Nah ini hasilnya, 8 jam ini udah dingin, jadi udah siap kita pindahin ke wadah selanjutnya ya. Ini pinggir ini udah aku iris, aku cicip tadi. Nah ini pinggir ini, ternyata kuenya enak banget, aduh Masya Allah. Dan ini jika udah dipindahin tinggal kita iris lalu kita sajikan. Masya Allah ini enak banget ya.